Video yang ditampilkan itu bagian dari keterangan terdakwa nanti, bukan penasihat hukum. Jadi boleh saja penasihat hukum, tim penasihat hukum membantu menampilkan video itu. Oke. Tetapi terdakwalah yang meminta. Karena nanti menjadi bagian tak terpisahkan dari keterangan terdakwa video itu. Tetapi video yang diputarkan harus yang relevan, begitu Ya, kan? tentunya harus yang relevan. Misalnya, yang relevannya itu terdakwa meminta diputarkan lengkap video waktu beliau mencalonkan kepala daerah di Belitung. Yang kedua, itu kunjungan resmi kan sebetulnya? Ya, kunjungan resmi itu bukan mencalonkan kepala daerah, Iya, itu dalam kunjungan rangka resmi sebagai gubernur pada saat itu. Gubernur. Di Kepulauan Seribu maksudnya? Di Kepulauan Iya. Seribu. Oke. Kemudian video yang ditampilkan Buniani, Iya. kalau menurut hemat saya itu bukan materi keterangan terdakwa. Nah, terus video Gus Dur, kalau menurut saya itu bukan materi keterangan terdakwa, karena itu bisa saja ditampilkan sebagai satu barang bukti, ya. Nah, persoalannya adalah momentum kapan diputarkan. Iya. Nah, kalau dalam momentum keterangan terdakwa, maka dia menjadi bagian dari keterangan terdakwa nanti, padahal yang berpidato Gus Dur. Nah, bisa saja begini, terdakwa mengatakan bahwa saya mengatakan tentang Al-Maidah itu bahwa tidak ada kewajiban bagi umat Islam memilih, harus umat Islam boleh pemimpin non-Muslim. Saya terinspirasi oleh pidato Gus Dur yang menyampaikan seperti ini. Nah, itu boleh diperlihatkan bahwa benar pikirannya Ahok itu terinspirasi dari pikiran Gus Dur. Artinya konstruksinya harus jelas juga. Harus jelas. Nah, jadi jangan nanti dalam keterangan terdakwa nanti ada keterangan ahli dalam tanda kutip, seolah-olah Gus Dur itu sedang memberikan keterangan perspektif Gus Dur terhadap Al-Maidah 156 huruf A itu. Baik. Ya. Oke, Bang Nasrullah, selain mungkin hal-hal yang bisa dimintakan oleh terdakwa, saya mengatakan dimintakan oleh terdakwa untuk diizinkan oleh majelis hakim untuk diputarkan, seperti tadi Anda sampaikan ya Bang Nasrullah. Ada hal lain seperti, saya ingat ketika awal persidangan itu Basuki Cahayapurnama membacakan karena eksepsi, ya? karena membaca kan seperti itu kan. Yang cukup panjang, cukup komprehensif lah begitu. Sebagian orang melihatnya itu panggung buat Basuki Cahayapurnama seperti itu. Dalam persidangan kali ini, mungkinkah eksepsi dalam artian bukan agenda eksepsinya, tapi konten eksepsi tersebut akan diulang lagi sehingga publik melihatnya wah ini jadi panggung lagi bisa nih. Tidak bisa, kalaupun mau diulang konteks eksepsi nanti. Tidak seluruhnya. Nanti waktu dia baca pledoi, hakim tidak bisa memotong. Pledoi dia uraikan seperti panggung waktu dia baca eksepsi, itu bisa dalam pledoi. Hari ini dia hanya menjawab atas pertanyaan yang ada. Artinya ketika dia menguraikan ya, panjang lebar, tapi terkait dengan materi yang sedang ditanyakan, boleh saja kalau hakim memberikan izin. Tapi bisa saja hakim memotong. Nah, jadi kalau ada keterangan-keterangan dari terdakwa di luar yang dipertanyakan oleh hakim, hakim akan memotong. Nah, saudara saksi, saudara terdakwa ini tidak relevan, nanti saja Anda uraikan di dalam pledoi Anda. Bisa saja hakim mengatakan itu. Nah, tapi pledoi, eksepsi tidak bisa dipotong oleh hakim. Dia baca sampai selesai bacanya. Terlepas relevan, relevan apa tidak, nggak bisa. Tapi kalau hari ini, dia sama seperti saksi. Dia ditanya, dia menjawab apa yang ditanya. Bahkan ahli pun bisa dipotong oleh hakim, apalagi terdakwa kalau jawabannya melenceng dari apa yang dipertanyakan. Persoalannya adalah ada orang yang mempertanyakan di luar. Ketika Pak Ahok menyampaikan sesuatu keterangan yang panjang lebar atas pertanyaan hakim, beranikah hakim memotong? Itu. Kenapa harus ada berani atau tidak berani? Makanya pertanyaannya di publik sudah ada pertanyaan kayak begitu. Memang ada kemungkinan hakim tidak berani, Saya bilang jangankan Pak Ahok, menteri saja dipotong oleh hakim kalau tidak relevan. Pernah nggak nonton persidangan-persidangan? Nah, jenderal itu hakim, saudara terdakwa tidak relevan, nanti saudara uraikan saja dalam pledoi, bisa. Nah, saya melihat
dari majelis hakim ini dari sisi figurnya sangat berwibawa. Majelis hakim berani memotong itu. Oke, kalau tidak kemudian Tidak keluar relevan. dari jalur begitu. Iya, benar. Bang, biasanya persidangan yang seperti ini hanya dilakukan 1 hari ya? Maksudnya atau bisa kurang? Keterangan terdakwa itu boleh saja dilanjutkan kalau hari ini tidak selesai. Karena Yang merasa penting masih kurang misalnya. ya, yang penting jam 00 itu sudah selesai. Kalau enggak nanti melanggar hukum acara yang hari ini sidang Keluar dari tanggal ya? tanggal hari 4 ya. Kan sudah dijadwalkan minggu lalu sidang tanggal 4. Iya. Kalau lebih dari 00 sudah menjadi tanggal 5. Nah, oleh karena itu saya melihat kita harus pastikan dulu durasi video itu berapa lama. Ada 3 Yang satu video. 27 menit ya, kurang lebih ya. Yang di Pulau Seribu. Iya, itu yang versi panjang. Kemudian yang Gus Dur kita tidak tahu berapa menit. Lalu yang ya. Buniani? Buniani itu pendek saja. Pendek. Ya, saya rasa selesai hari ini. Iya. Kalau mau efektif tanpa video, sebelum makan siang udah selesai. Iya. Nah, Oke. cuman kalau pakai video kadang-kadang harus disiapkan dulu, ditonton. Mungkin saja ada pengulangan di konten tertentu, misalnya pidato Gus Dur di titik Al-Maidah itu kan. Bisa saja diulang. Pengulangan ya. Diulang, maafkan majelis hakim ini kami ulang sekali lagi, ya bisa saja. Bang, Baik. sepanjang hari kemarin karena mengingat jelang sidang ke-17 hari ini begitu, yang kita ketahui adalah pemeriksaan atau memintai keterangan terdakwa kan Ya. agendanya. Ada pemberitaan yang menyebut bahwa terjadi sebuah simulasi lah. Ya, terlepas itu memang tidak melibatkan pengadilan. Dalam hal ini adalah kuasa hukum dengan terdakwa begitu kan. Ya, itu sah-sah saja kah dilakukan atau Kalau kuasa hukum tidak melakukan simulasi dengan terdakwa, salah kuasa hukum Oke. itu. Simulasi itu harus agar si terdakwa tidak kikuk di ruang sidang waktu memberikan keterangan. Nanti misalnya kita akan kuasa hukum mendidik si terdakwa ya, kliennya, kamu nanti duduknya cara sopan, jangan memotong pertanyaan hakim, dengarkan dulu kalimatnya, habis itu renungkan apa jawaban yang tepat. Jangan itu no problem. Misalnya biasanya kan ditanya sama terdakwa kepada penasihat hukum, Pak, apa aja sih hakim akan nanya gitu. Nah, si kuasa hukum itu harus bisa menjelaskan. Biasanya pertanyaan akan ke sini, ke Memberikan sini, ke sini. simulasinya lah ya, Ini begitu ya. pasal ini unsurnya ini pasti pertanyaan akan dikejar untuk memenuhi unsur, terutama penuntut umum akan mengajukan pertanyaan untuk memenuhi unsur-unsur ini. Jadi kalau kamu jawab seperti ini terpenuhi, kalau kamu jawab seperti ini tidak terpenuhi. Nah, lawyer boleh menyampaikan itu, tapi tidak boleh mengarahkan kamu jangan jawab seperti ini. Nah, dia disuruh berbohong. Tapi kalau dia katakan kalau kamu jawab seperti ini, unsur ini terpenuhi. Kalau kamu jawab seperti ini, unsur ini tidak terpenuhi. Diserahkan kepada pertimbangan dia. Biarkan terdakwa yang mengambil keputusan. Tetapi jangan bilang, kamu harus jawab begini, jangan jawab begini. Nah, itu Tapi kan siapa yang tahu pada kita saat nggak tahu. simulasi ada... Simulasi itu kita nggak tahu ya. Nah, itu tergantung moralnya aja. Tapi kan strateginya ada. Oke. Yang namanya diskusi kayak begitu normal, biasa terjadi dalam sebuah perkara. Justru kalau lawyer yang tidak mempersiapkan kliennya, Itu yang salah. keliru lawyernya Oke. itu. Oke. Ya. Oke, baik, kita jeda ya. Kabar khusus masih akan kembali. Aku tahu ayah khawatir, tapi aku bisa kok jaga diri. Nah, gampang kan? Sekarang tinggal ngomong langsung sama ayah. Ayah, mau teh? Ya, aku boleh nggak pergi nonton konser sama Gak boleh. Oh, oke. Kalau bukan ayah